Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun, pemirsa Damai Indonesia, TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berbicara tentang emosi. Dan emosi itu ada hal-hal yang dia itu bisa membuat rusak hati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang dia itu tidak ada di hatinya hal yang bisa mengingatkan dirinya pada Allah, maka dia akan hidupnya menjadi sempit. Oh, tuh. Jadi di antara yang bisa membuat seseorang itu sempit hati adalah ketika ada emosi yang tak terkendali. Sempit hati itu rasa sedih akan hadir, susah akan hadir. Jadi kalau ditanya kira-kira apa sih dampak dan efek buruk dari orang yang emosi, hati sempit. Yang kedua, tertutup segala kebaikan. Nabi SAW mengatakan tuh, kalau ada orang yang tidak bisa menahan emosinya, kanat jumrah fi qalbi. Akan ada sesuatu yang menutup hatinya. Ya, maka hatinya itu dirasa tidak bisa sabar, gampang kecewa. Tuh, ya. Makanya nanti akan timbul kalau penyakit-penyakit yang disebut darah tinggi, ya, penyakit-penyakit stroke, itu efek. Tapi yang lebih mengerikan yang tadi itu, kalau dia tidak bisa merasakan ketenangan hati, dia tidak bisa merasakan kedamaian jiwa, ini menjadi perkara yang luar biasa, mengerikan untuk mereka yang tidak bisa menahan emosi. Apalagi nanti ketika dia tidak bisa menahan emosi ini nih yang penting nih. Apa dia? Dia akan menjadi orang yang menanggung malu di akhir. Nabi SAW menyampaikan tuh, berapa banyak orang yang dia tidak bisa menakar kata, sehingga kata itu diucapkan tahwi bihi ilanar. Itu yang membuat dia terlempar ke neraka. Ya Allah, nanti kata-kata yang diucap itu bukan cuma sekedar kita malu di dunia, bukan. Tetapi kata-kata itu nanti yang akan membuat orang ini hisapnya itu berat. Kira-kira kalau yang hadir di sini mau hisapnya berat apa ringan? Ringan apa berat? Kalau mau ringan, kira-kira di saat marah itu yang keluar kebun binatang apa doa? Tapi kalau kita marah yang keluar, ya, contoh Nabi lagi pergi ke Taif. Sampai di Taif dilempari batu. Ketika dilempari batu, ya, bukan Nabi mencela, bukan, tetapi Nabi mendoakan. Bahkan ada malaikat gunung yang datang. Ya, ketika malaikat gunung datang, Muhammad mau tunjuk gunung mana aja nih, kau tunjuk, aku akan angkat dan akan aku timpakan kepada mereka yang sudah melemparimu batu. Enggak kebayang itu kalau kita. Kalau kita lagi diomongin orang, ya, tiba-tiba datang bantuan gitu ya. Dan bantuan itu diberikan agar orang yang ngomongin kita dan membuat kita emosi itu celaka. Kira-kira kita terima atau kita tolak? Kita terima, tapi kalau Nabi SAW, innahum qaumun la ya'lamun. Enggak, mereka itu kaum yang tidak tahu. Sehingga apa? Nabi berdoa, ya Allah, aku harap dari keturunan mereka itu bisa mendapat hidayah dan pencerahan darimu. Dan terbukti 10 tahun berikutnya orang yang ada di Taif itu semuanya masuk ke dalam Islam. Tuh. Jadi efek buruk ketika orang tidak bisa menjaga emosi itu, berat nanti dia akan jawab pertanyaan dan hisapnya nanti di akhirat. Berat. Satu kata keluar, dua kata, marahnya, melototnya. Ya, apanya lagi? Apalagi kalau nunjuknya, apalagi kalau sampai gerakan tangannya itu. Wah, itu berat itu. Dan kita akan malu sendiri di akhirat. Ya Allah, berat. Ya, apalagi kita udah tahu ujungnya ya. Bakal nampar dari. Aduh, kelihatan. Sulit. Ya.
Maka ini penting buat kita paham, jangan sampai efek negatif dari emosi yang ada pada kita, ini membuat kita itu jadi sulit ketika kita nanti menjawab segala apa yang Allah minta hisapnya dari kita. Baik, Ustaz Arifin rasanya tapi kalau kita tidak membalas kemarahan dengan kemarahan itu rasanya kok diremehkan orang begitu ya Ustaz ya.